siang. Identitas Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan sekaligus menjadi kuburan massal bagi ribuan pemuda Surabaya atau yang biasa dikenal dengan nama arek-arek Surabaya yang namanya tidak diketahui dan gugur sebagai pahlawan Indonesia. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah kota Surabaya. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi ruas dan lengkungan-lengkungan mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Pada dinding bagian luar ada relief perjalanan sejarah bangsa. Di pintu masuk akan ada pilar dan patung proklamator. Pilar ini merupakan pilar pengabdian di masa Belanda dan masih asli hingga sekarang. Selanjutnya akan dapat melihat koleksi barang-barang perjuangan. Di bagian belakang terdapat museum yang menyimpan segala koleksi perjuangan kota Surabaya. Waktu yang tepat untuk mengunjungi Tugu Pahlawan adalah bulan November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Berkunjung di bulan November ini, kita akan disuguhi drama kolosal yang berjudul Surabaya Membara dan Parade Surabaya Juang yang merekonstruksi pertempuran 10 November. Para pelaku sejarah juga akan hadir di sini. Bahkan sebagian akan ikut dalam parade. Sejarah Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah salah satu bukti sejarah di kota Pahlawan. Perjuangan bangsa belum benar-benar berakhir. Bangsa bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan, melainkan mempertahankan bangsa dan negaranya. Belanda enggan mengakui kedaulatan Indonesia menjadi suatu negara. Dengan ini, Belanda berusaha merebut kembali Indonesia. Banyak sekali pertempuran yang terjadi di Indonesia, salah satunya pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran ini membuat para petinggi Nica dan Afnei marah karena sebelum terjadi pertempuran, para pemuda membunuh Jenderal AWS Malabi. Mayor Jenderal Eric Carden-Mansard, asal Inggris, mengeluarkan sebuah ultimatum yang berisikan bahwasanya agar Indonesia menyerah pada tanggal 10 November. Bangsa Indonesia tidak tinggal diam karena merasa bahwa harga diri negara ini diinjak-injak. Bangsa Indonesia menolak ultimatum tersebut dengan alasan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang berdiri sendiri. Dan penolakan itu mengakibatkan pertempuran Surabaya. Pada tanggal 10 November, Inggris secara langsung melakukan serangan dalam skala yang sangat besar. Sedangkan arek-arek Surabaya hanya berbekal bambu runcing dalam melakukan perlawanan hebat tersebut. Meskipun kalah jauh dari segi pasukan dan senjata perang, bangsa Indonesia tetap bersemangat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari sejarahnya dibangunnya Tugu Pahlawan mengenang pejuang bangsa Indonesia pada tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Proses pembangunan tugu ini mengadakan sayembara untuk memilih arsitek yang tepat, sehingga akhirnya terpilihlah gambar hasil tangan Ir Raden Soeratmuku. Peletakan batu pertama Tugu Pahlawan Surabaya ini dilakukan Ir Soekarno dan didampingi oleh Wali Kota Surabaya, Doel Arnowo. Proses peletakan batu pertama tanggal 10 November 1951. Kemudian Tugu Pahlawan Surabaya diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Ir Soekarno. Begitulah pembangunan dari monumen bersejarah Tugu Pahlawan Surabaya yang tidak lepas dari peristiwa 10 November 1945. Kini Tugu Pahlawan Surabaya menjadi destinasi wisata. Tugu Pahlawan yang merupakan simbol kemenangan atas agresi militer Belanda memiliki nilai-nilai semangat juang kemerdekaan yang dapat dibuktikan dengan koleksi-koleksi museum yang berupa barang-barang rampasan perang, foto-foto perjuangan, diorama, dan juga rekaman pidato Bung Tomo yang menyulut semangat perjuangan para arek-arek Surabaya. Terdapat pula penayangan film dokumenter yang menceritakan tentang pertempuran 10 November
berlangsung. Tugu Pahlawan merupakan salah satu contoh tugu bangsa yang ada di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Karena Tugu Pahlawan sendiri memiliki hubungan yang masih sangat kental dengan sejarah perjuangan pahlawan dan arek-arek Surabaya yang pada masa itu berjuang melawan penjajah, yang dimana masyarakat tersebut tidak berasal dari satu suku bangsa yang sama. Mereka bersama-sama berjuang melawan penjajah demi satu tujuan, merdeka atau mati. Mempunyai toleransi keagamaan. Bisa dilihat dari pertempuran 10 November dulu yang semuanya berjuang bersama terlepas dari agama walaupun berbeda. Mereka tetap satu tujuan, yaitu merdeka. Hingga saat ini di Surabaya tetap berpegang teguh dengan itu. Di sini banyak bangunan-bangunan ibadah di Hai, perkenalkan nama saya Farel Haidar Hilmi Fatuberti, NIM 2001 111 00108. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Rosalina, NIM 200111199. Hai, perkenalkan nama saya Aldura Riza Johan, NIM saya 2001111000257. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meira Birul Walidaini, NIM 2001111000090. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muslim Mansah, NIM saya 2001111000268. Halo semuanya, perkenalkan aku Eka dengan NIM 2001111000265. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Silaban. Saya dari kelompok 3. Oke, baiklah. Saya sudah berada di salah satu masjid Negeri Lama, di mana masjid ini adalah masjid yang bersejarah dan yang paling tua di Negeri Lama. Nah, masjid ini sudah didirikan pada tahun 1870. Sekitar 150 tahun yang lalu masjid ini didirikan. Masjid ini didirikan oleh Sultan Bilah, yang mananya nama masjid ini diambil dari Sultan Bilah tersebut, yaitu Sultan Adil Midal Amansyah. Ini adalah bagian dalam masjid. Baiklah, demikianlah sejarah dari Masjid Sultan Adil Minat Al-Mansyah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Mukarramah. Saya dari kelompok 3. Baik, saya sudah berada di masjid yang lumayan ramai didatangi oleh orang-orang untuk berziarah ke makam Sayyidina Holil. Di mana Sayyidina Holil ini adalah tokoh ulama yang paling besar yang berada di Madura. Sehingga Sayyidina Holil ini patut untuk dijadikan patokan oleh orang-orang yang berada di Madura. Baik, dan di sini bahasa yang digunakan rata-rata itu bahasa Madura. Di setiap daerahnya memiliki logat yang khas dari daerah tersebut, seperti Madura paling timur, Madura tengah, dan Madura yang paling barat, yaitu di Bangkalan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wahyudi. Saya dari kelompok 3 dari kelas E. Saya di sini sudah berada di area Makam Syekhana Khalil, Masjid Syekhana Khalil Bangkalan, yang mana Syekhana Khalil ini merupakan patokan yang ada di Madura. Di mana Bangkalan ini merupakan tempat bersejarah, tempat yang paling bersejarah di area Madura. Kenapa demikian? Karena Syekhana Khalil ini adalah merupakan orang yang terbesar se-Madura. Baik, di sini adalah tempat dalamnya Syekhana Khalil Bangkalan, yang mana di sini tempat adalah tempat yang paling bersejarah di sini. Mari kita periksa yang di dalam. Saya di sini sudah berada di makamnya Syekhana Khalil Bangkalan yang telah kita telusuri tentang mengenai bersejarahnya Syekhana Khalil Bangkalan. Cukup sekian dari kami.